Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 5. Setelah menghadiri pesta, Faris maupun Nia semua pulang ke apartemen Farah. Namun, saat sampai di apartemen, Faris dan Nia yang tadinya masih saling bercanda dan tertawa bersama menghentikan langkah mereka saat melihat di ruang tamu ada Raya yang duduk dan menatap mereka sambil menyilangkan kakinya. Begitu juga dengan Tita, anak kedua dari Raya, adik Farah yang masih duduk di bangku SMA. Ayah. Lirih Tita, ia sangat merindukan ayahnya. Namun, ia tahu jika ayahnya bukanlah ayah sebenarnya dan saat mereka bercerai dulu usia Tita belum sebesar Farah, membuat dia masih ragu untuk langsung menyapa ayahnya. Tita, ayo sini, ucap Faris memanggil putrinya, membuat Tita pun tersenyum dan langsung menghampiri ayahnya, memeluk ayahnya dengan sangat erat sama dengan Farah. Faris jarang menemui mereka, tapi ia tak pernah lupa memberikan uang jajan untuk mereka dan komunikasi mereka juga sesekali tetap terjalin. Walau tak seakrab waktu mereka masih menjadi anak-anak Faris sebelum perceraian terjadi di antara Faris dan Raya. Sama halnya dengan Raya, Tita juga sudah tahu jika wanita yang di samping Farah saat ini adalah istri baru ayahnya. Tita pun menghampiri Nia. Sama halnya dengan Raya. Hai, Kak. Aku Tita, ucapnya mengulurkan tangan. Tita memanggilnya dengan sebutan kakak karena melihat Nia yang masih sangat muda. Hai, aku Nia. Senang bertemu denganmu, Tita, ucapnya menyambut uluran tangan adik dari Farah. Tita, kamu panggilnya Mama aja, ini Mama. Aku juga memanggilnya Mama. Mama orangnya baik, kok, ucap Farah saat adiknya terlihat ragu untuk menyapa Nia. Tita, kenapa kamu gak bilang jika mau kesini dan ibu mau kesini juga? Tanya Farah dengan suara pelan. Tadinya aku mau bilang, Kak. Tapi, ibu tak mengizinkan aku, mana berani aku membantah ibu, lirih Tita. Ya, sudah. Kita ke kamar, ucap Farah menarik Tita masuk ke kamarnya. Sedangkan Nia hanya berdiri di belakang Faris saat Raya berjalan menghampiri mereka. Nia bisa melihat jika suaminya terlihat tak suka dengan kedatangan mantan istrinya itu. Raya dengan senyuman menghampiri Nia, melewati Faris. Faris tak mau menatapnya. Faris bahkan langsung masuk ke dalam kamar saat Raya melewatinya. Perkenalkan, aku Raya. Aku rasa kamu sudah tahu siapa aku kan? Aku mantan istri dari Faris suami kamu, ucap Raya dengan masih terus tersenyum. Iya, Mbak. Aku tahu, senang berkenalan dengan Mbak. Ya sudah, aku ke kamar dulu ya, aku mau istirahat, nanti kita bicara lagi, ucap Nia. Ia pun berjalan masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Nia menghampiri Faris yang duduk di sisi tempat tidurnya. Walaupun Faris tak manggilannya, Nia yakin suaminya itu menginginkannya ikut bersamanya dan tak menghiraukan keberadaan dari mantan istrinya itu, wanita yang sudah diceraikannya beberapa tahun yang lalu. Apa sih yang dilakukan wanita itu di sini? Mengapa Farah tak bilang jika ibunya akan datang? Ucap Faris dengan nada kesal membuka dengan kasar bajunya. Sepertinya Farah juga nggak tahu, Mas. Kalau ibunya akan datang, jangan menyalahkan Farah. Mungkin Mbak Raya juga nggak tahu jika kita ada di sini, ucap Nia. Itu tak mungkin. Raya selalu tahu jika tiap tahunnya aku akan datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Farah. Setelahnya terkadang seminggu sesudahnya baru dia datang bersama dengan suaminya. Tapi, mengapa suaminya tak datang dan ia datang lebih cepat? Gerutu Faris yang kini sudah membuka baju dan masuk ke kamar mandi. Nia hanya melihat punggung suaminya yang menghilang di balik kamar mandi. Ada rasa aneh di hatinya jika memang suaminya itu sudah merelakan masa lalunya, mengapa dia harus marah saat bertemu dengan Raya kembali. Ia tak bersikap biasa saja, mereka juga sudah tak punya hubungan apa-apa, ada dirinya kini yang menemaninya. Nia mengetuk pintu kamar mandi. Mas, apa aku boleh masuk? Tanyanya. Mungkin dengan menemani suaminya mandi dapat mengurangi kekesalan yang dirasakan oleh suaminya. Nia bisa melihat raut wajah kekesalan itu. Pintu kamar mandi itu pun terbuka dan sebuah tangan kekar langsung menarik Nia dan mereka pun mandi bersama, dan benar saja itu bisa mengurangi rasa kesal di hati Faris. Nia terus membujuk agar suaminya itu tak marah dan menganggap pertemuan itu biasa saja, meyakinkan jika cinta mereka tak akan goyah dan tak akan terganggu walau kedatangan Raya. Malam itu Faris dan Nia tak keluar dari kamar. Mereka mengabaikan keberadaan Raya yang sesekali mengetuk pintu kamar mereka dan mengatakan jika ia ingin bicara penting. Faris mengabaikan hal penting apapun yang ingin dibicarakan oleh Raya. Baginya Nia adalah hal terpenting dalam hidupnya saat ini.
Sementara itu di kamar lain, di mana di apartemen itu hanya terdapat 2 kamar karena memang Farah menginginkan apartemen yang sederhana dan disinilah dia, di kamarnya bersama dengan Tita adiknya dan juga Raya ibunya. Ibu ngapain sih di sini? Jika ibu ingin mengganggu ayah, Farah sarankan ibu jangan berniat seperti itu. Jika memang ibu membutuhkan bantuan ayah, biar Farah dan Tita yang coba berbicara pada ayah. Kami akan mencoba bicara baik-baik. Kalian diam saja. Untuk mendapatkan ayah kalian kembali, kita akan bersama dengan ayah. Apa kalian tak mau hidup berkumpul lagi bersama dengan ayah kalian? Ucap Raya dengan memainkan jari-jari bukunya. Apa maksud ibu? Apa ibu pikir ayah masih mau kembali pada ibu setelah apa yang terjadi? Ini sudah sangat lama ibu bercerai dengannya dan menikah dengan ayah. Ayah kandung kami yang sekarang ibu ceraikan juga. Aku sendiri tak tahu mengapa ibu menceraikannya, ucap Tita yang ikut berbicara. Kamu masih membela ayah kandungmu? Dia itu hanya pria tak berguna. Apa kamu tahu semua utang-utang itu adalah milik ayahmu dan ia mengambil pinjaman itu bukan untuk kita, tapi untuk selingkuhannya, ucap Raya melempar pemotong kuku yang tadi sudah dipakainya. Ia sangat kesal, dia sudah menerima perceraiannya dengan Faris, menikah dengan ayah kandung dari anaknya. Mereka sudah berkeluarga cukup lama. Namun, baru ia ketahui jika selama ini suaminya itu hanya memanfaatkannya, mengambil uang miliknya dan memberikannya kepada selingkuhannya dan begitu uang miliknya sudah menipis ia mengambil pinjaman dan kini dia terlilit hutang. Jika ia tak bisa membayar hutang-hutangnya, rumah yang pernah Faris berikan saat mereka bercerai, mobil serta toko yang merupakan harta yang diberikan Faris akan disita oleh bank. Semua itu membuatnya sangat frustasi dan memutuskan untuk menceraikan suaminya. Perselingkuhan dan hutang-hutang yang diberikan padanya sudah cukup untuk menjadi alasan perceraian mereka. Mendengar itu, Tita yang memang tak tahu apa-apa tentang perceraian ibu dan ayah kandungnya hanya diam, berbeda dengan Farah yang tahu semuanya. Karena usia Farah yang jauh lebih tua dari Tita membuat Raya lebih banyak bercerita dengan Farah dibanding Tita. Bu, apapun alasannya aku tak mau ibu kembali mendapat masalah dengan mengganggu kehidupan rumah tangga ayah. Begini saja Bu, Farah akan bicara pada ayah, meminta bantuan ayah untuk melunasi utang-utang ibu. Nanti saat aku dan Tita sudah bekerja kami yang akan mencicil uang itu. Lagian aku yakin ayah akan membantu. Daripada ibu mengganggu mereka bukannya akan memudahkan semua masalah yang ibu hadapi. Itu hanya akan menambah masalah, Bu. Aku rasa ibu tahu sendiri ayah itu bukanlah orang yang bisa dipermainkan seperti itu. Ayah memang sangat penyayang, tapi jika kita macam-macam padanya. Aku takut bukan hanya ibu yang akan terkena imbasnya, tapi kami berdua juga, ucap Farah memohon pada ibunya. Farah, Tita, percayalah pada ibu. Walaupun ayahmu itu sudah menikah dan kami sudah bercerai cukup lama, ibu yakin ayahmu itu masih mencintai ibu. Ibu adalah cinta pertamanya, tak akan mudah melupakan ibu. Ibu sangat tahu siapa sosok ayahmu, jadi serahkan semuanya pada ibu. Kalian hanya diam saja dan jangan ikut campur, itu sudah lebih dari cukup. Ibu tak akan memasukkan kalian dalam masalah ini, ucap Raya tersenyum licik melihat foto Faris dan Nia yang ada di layar ponselnya. Pagi hari saat sarapan, Raya dengan sibuk menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Nia ingin membantu, namun Faris melarangnya. Biarkan saja, ucapnya membuat Faris pun sarapan dengan memakan apa yang disediakan oleh Nia, hanya kopi dan roti yang sudah diberi selai. Biasanya, dia memakan nasi goreng. Namun, kali ini ia tak menyentuh sedikit pun apa yang dibuat oleh Raya. Begitupun dengan Nia membuat Raya yang sudah bersusah payah membuat nasi goreng kesukaan mantan suaminya itu menjadi sedikit kesal. Namun, ia berusaha untuk menahannya. Faris, aku ingin meminta waktumu sebentar. Aku ingin bicara padamu, ucapnya di sela-sela makan mereka. Faris mengabaikan ucapan dari Raya membuat Raya langsung menggenggam tangan Faris. Faris langsung menepisnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hubungan kita sudah berakhir, Raya. Tolong hargai perasaan wanita yang sudah menjadi istriku, ucap Faris menatap tajam pada Raya membuat suasana sarapan yang memang sudah tegang semakin tegang. Farah dan Tita saling melihat, begitupun dengan Nia. Mereka tak berani untuk berkomentar. Aku hanya meminta waktumu sebentar dan tak banyak. Aku hanya ingin berbicara, ada yang ingin aku bicarakan, ucap Raya. Baiklah, apa yang kau ingin bicarakan? Bicarakan saja, aku akan mendengarkannya, tapi tidak berdua. Bicarakan saja di sini, biarkan Nia juga mendengarkannya. Tidak, aku hanya ingin bicara berdua denganmu. Ini hal penting,
Ucapnya membuat Faris yang sedang memakan rotinya melempar kembali rotinya ke dalam piring dan itu cukup kasar membuat Nia terkejut. Kita pulang sekarang, sepertinya ibu sudah menunggumu, ucap Faris berdiri dari duduknya, diikuti oleh Nia. Raya juga ikut berdiri dan menghalangi jalan Faris. Aku mohon, bisakah kamu sejenak mendengarkanku? Bisakah kamu tak melupakan hubungan kita yang dulu? Aku tahu kau masih mencintaiku sampai sekarang. Tapi aku tahu kau tak akan mungkin kembali padaku. Aku hanya ingin waktumu sebentar. Ini benar-benar penting, aku tak bisa membicarakannya di depan semuanya, ucap Raya menatap pada Nia. Mas, aku bereskan pakaian dulu, ucap Nia yang langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Farah dan Tita juga langsung menyusul Nia ke dalam kamarnya, membiarkan Faris dan Raya berdua di ruangan yang ukurannya tak terlalu besar itu. Baiklah, katakan ada apa? Aku tak punya banyak waktu. Aku sudah memesan tiket dan kami harus pulang, ucap Faris masih terlihat kesal. Kita duduk sambil berbicara, ucap Raya kembali memegang lengan Faris dan memintanya untuk duduk di sofa yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Namun, Faris lagi-lagi menepis tangannya, kemudian ia berjalan lebih dulu menuju sofa dan duduk di sana, disusul oleh Raya yang juga duduk di dekatnya dengan tak tahu malunya. Raya menggenggam tangan Faris, membuat Faris kembali menepis tangannya dan menatapnya dengan tajam pada Raya. Raya, tolong sadari batasan kita, aku emang pernah mencintaimu, bahkan sangat mencintaimu. Namun, luka yang kau torehkan padaku membuat cinta itu tak layak untuk hadir di hatiku lagi, sekarang di hatiku hanya ada Nia. Ucapnya menegaskan jika dia sudah tak memiliki perasaan lagi pada Raya. Memang Faris masih memiliki perasaan pada Raya, walau mereka sudah bercerai. Namun, setelah mengenal sosoknya Nia, cintanya pada Nia lebih besar dan mengalahkan semua perasaannya yang selama ini pernah dirasakan pada Raya. Faris, aku cuma mau bilang aku jika sudah bercerai dengan Danu dan Danu orang yang sangat brengsek, dia membuatku dalam posisi yang sulit, ia hanya mengeruk semua hartaku. Sekarang aku sudah tak punya apa-apa lagi, aku terlilit hutang. Rumah, toko dan semua aset-aset yang pernah kau berikan padaku semua sudah dijadikannya jaminan dan aku sudah tak punya apa-apa lagi untuk menebusnya. Jika aku tak segera membayar, pihak bank akan menyita semuanya dan aku tak punya apa-apa lagi. Aku mohon bantu aku. Aku tak peduli akan hal itu. Semua urusanmu bukan lagi menjadi tanggung jawabku. Aku masih membiayai kedua anakmu karena kasih sayangku pada mereka. Walau mereka bukanlah anak kandungku, tapi untuk membantumu lagi aku tak bisa. Kamu bisa mencari orang lain untuk membantumu. Aku rasa kau juga masih cukup mudah dan pintar untuk mencari uang tanpa melibatkanku. Tidak. Faris, aku mohon beri aku satu kesempatan. Aku akan berubah dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku mohon maafkan aku. Mari kita jalan kembali hubungan yang pernah kita jalin dulu, ucapan dari wanita yang pernah membuatnya terluka itu. Apa kamu waras? Aku sudah menikah dan lagian jikapun aku belum menikah dan kamu mengatakan hal itu padaku, aku tak akan mau kembali padamu. Aku ini bukan pria bodoh yang haus akan belayanmu, Raya, sudah cukup. Aku sudah tahu tujuanmu ingin kembali lagi menjalin hubungan rumah tangga kita yang dulu, kamu jangan mimpi. Sekalipun aku tak pernah berpikir hal itu akan terjadi, jadi berhenti sekarang juga, jangan kamu teruskan pikiranmu itu. Jika tidak, aku akan gunakan cara lain untuk menghentikan kamu dan pastinya kamu tak akan suka akan hal itu. Aku tak ingin hubunganku dan Nia rusak hanya karena niatmu itu, hatinya sangat lembut, aku tak ingin menyakitinya, ucapnya berdiri dari duduknya. Namun, Raya kembali menahannya. Di saat Raya melihat pintu kamar terbuka dengan samar, ia melihat Nia di sana. Ia pura-pura terjatuh dan menarik baju Faris, membuat Faris yang tak siap akan hal itu ikut terjatuh. Raya berbaring di sofa dengan Faris yang menindihnya di atasnya. Nia, Farah dan juga Tita yang baru keluar dari kamar, tercengang melihat semua itu. Mas Faris, ucap Nia membuat Faris yang menyadari jika Nia melihat apa yang terjadi langsung bangkit dari posisinya. Dengan cepat menatap Raya dengan tatapan tajamnya, matanya memerah bergetar menatap dengan amarahnya. Nia, ini tak seperti yang kamu lihat. Aku bisa menjelaskannya, ucapnya yang langsung berjalan menghampiri Nia. Sedangkan Farah dan juga Tita hanya melihat ibunya dengan tatapan menjijikan. Nggak apa-apa, Mas. Nggak ada yang perlu dijelaskan, aku percaya padamu, ucap Nia membuat Farah dan Tita yang tadinya merasa cemas karena ulah ibunya, merasa lega. Tidak, Nia. Tadi aku sudah menyudahi pembicaraanku dengan Raya. Namun,
Tiba-tiba dia menarikku dan aku tak sengaja menindihnya dengan posisi yang seperti kamu lihat tadi. Semua ini sama sekali tak seperti yang kamu pikirkan, ucap Faris yang masih tak ingin Nia salah paham. Walaupun Nia mengatakan jika dia percaya padanya, ia tak ingin ada sedikit pun keraguan di hati Nia untuknya. Iya, Mas. Aku percaya. Bolehkah kita pulang sekarang? Aku ingin pulang. Mendengar itu, Farah langsung berlari masuk mengambil koper yang ada di atas tempat tidur. Begitupun dengan Tita mengambil tas kecil miliknya, memberikan kepada istri dari ayahnya itu. Faris langsung menarik Nia keluar dari apartemen itu, tak menatap pada Raya sedikit pun yang masih duduk dengan santai di sofa ruang tengah apartemen Farah. Sedangkan Farah dan Tita ikut menyusul ayahnya, mereka akan mengantar keduanya ke bandara. Mereka ikut kesal dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Faris dan Nia kini melangkah memasuki pesawat yang akan membawa mereka kembali ke tanah air. Nia duduk di samping jendela dan hanya terus diam sambil sesekali melihat ke arah luar. Pesawat pun mulai lepas landas dan tak satu kata pun keluar dari mulut istri dari Faris itu, membuat Faris merasa jika kata yang ia ucapkan tadi itu bukanlah fakta yang dirasakannya jika ia baik-baik saja saat melihat kesalahpahaman yang terjadi di antara dia dan juga Raya. Nia, apa kamu masih marah? Tanya Faris dengan hati-hati. Enggak, kok, jawabnya tanpa melihat ke arah Faris dan masih memainkan ponselnya, mengaktifkan mode pesawat karena pesawat akan segera lepas landas. Mulut berkata, enggak kok, tapi hati siapa yang tahu? Terkadang wanita mengatakan lain di mulut, lain di hati. Mengatakan, tidak, tapi nyatanya, iya. Mengatakan, tak apa-apa, tapi, ada apa-apa sih hati mereka? Mengatakan hatinya, baik-baik saja, tapi sebenarnya, hatinya hancur. Itulah wanita, sulit dimengerti dan itulah yang dirasakan Faris saat ini. Ia ingin menjelaskan, tapi tak tahu bagaimana cara menjelaskannya mendengar kata dari Nia jika dia tak apa-apa. Lebih baik Nia yang mengamuk, marah, memukul dirinya untuk melampiaskan kekesalannya daripada terus diam seperti yang ia lakukan saat ini. Itu sangat membuat Faris tak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan maaf dari sang istri. Waktu berlalu begitu cepat hingga tak terasa sebentar lagi pesawat akan mendarat. Namun, Nia sama sekali tak bersikap hangat lagi pada Faris. Ia juga hanya bicara saat Faris menanyainya dan menjawabnya seadanya. Mungkin Nia butuh waktu. Ia akan memberikan waktu pada istrinya itu saat mereka sudah turun dari pesawat dan mengikutinya berjalan di sampingnya, mengikuti tanpa berbicara sedikit pun. Nia melambaikan tangan pada semua keluarga yang menjemputnya. Semua keluarga Faris dan juga keluarga Nia ada di sana. Nia langsung berlari memeluk ibunya dan juga Dita. Seluruh keluarganya juga ikut menyambut kedatangan mereka. Ya ampun, ibu sangat merindukanmu, nak, ucap Intan memeluk erat putrinya. Sekuat tenaga Nia menahan air matanya dan menyembunyikannya di balik senyuman. Iya, Bu Nia juga merindukan ibu, ucap Nia dengan senyuman, tapi matanya berkaca-kaca. Nia mungkin bisa menipu semua orang, menipu keluarga suaminya dan juga ibunya. Tapi ia tak bisa menipu kakak perempuannya yang selama ini menjadi tempatnya mencurahkan segala isi hatinya. Dita tahu jika keadaan Nia saat ini tidak baik-baik saja. Namun, ia akan mencoba menahan diri untuk menanyakannya. Kalian langsung pulang ke rumah kan? Tanya Agatha pada Faris membuat Faris pun mengangguk. Iya, Bu. Maaf kami baru pulang, kami habis merayakan ulang tahun Farah, ucap Faris membuat Agatha dan yang lainnya pun mengerti. Ya, sudah. Ayo kita ke rumah. Mari, Bu. Ucap Agatha mengajak keluarga Nia yang menjemputnya juga. Mereka ikut bersama menuju kediaman keluarga Faris. Mereka pun semua menuju ke kediaman keluarga Pak Septian termasuk Pak Seno juga ikut bersama dengan mereka. Agatha menyambut menantunya dengan berbagai menu masakan. Ia sudah menduga jika pasti seluruh keluarganya juga akan menjemputnya. Begitu mereka sampai, Bibi sudah menyiapkan makan malam istimewa buat mereka. Mereka semua pun makan malam sambil bercanda dan bergembira. Namun, tidak dengan Nia, ia hanya makan dan diam, sesekali hanya melempar senyum pada keluarga yang memberikan senyum padanya. Sementara Faris memilih untuk diam dan terus fokus pada makanannya. Setelah makan, Dita pun mengajak Nia ke kamarnya yang tak lain juga adalah kamar Faris. Begitu mereka masuk di kamar yang sangat luas, Nia langsung menutup pintunya. Ia langsung memeluk kakaknya dan menangis. Dita hanya membalas pelukan adiknya. Ia tahu sejak tadi adiknya itu menahan isak tangisnya. Menangislah jika kau ingin menangis, setelah menangis jangan menangis lagi. Ceritakan pada kakak apa yang terjadi, ucap Dita membuatnya pun mengangguk.
Ia mengeluarkan segala rasa sesak di dadanya. Sesekali ia pun mulai menceritakan jika Raya, istri dari Faris, bertemu dengannya di sana, menceritakan apa yang dilihatnya. "Apa kamu percaya Faris melakukan itu?" tanya Dita, membuat Nia pun menggeleng. "Ya sudah, kan kamu tak percaya, kamu jangan menganggap hal itu benar. Kakak sendiri nggak percaya kalau Faris sampai melakukan hal itu. Semua itu pasti trik dari mantan istrinya itu untuk membuatmu cemburu." "Iya, Kak. Mas Faris sudah mengatakan jika mantan istrinya itu menariknya dan ia tak bisa menguasai dirinya berada di posisi itu. Faris juga terus minta maaf padaku, aku sudah memaafkannya. Namun, tetap saja aku merasa sakit melihat hal itu, aku tak rela." Mendengar itu, Dita pun tersenyum. "Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu sudah percaya itu sudah cukup, kamu merasa cemburu itu wajar. Sakit hati itu juga wajar. Tapi jangan berlarut dan jangan diamkan suamimu seperti itu. Kamu nggak takut jika dia sampai benar-benar kembali pada mantan istrinya?" ucap Dita, membuat Nia pun menggeleng. "Aku nggak mau, aku mencintai Mas Faris," lirihnya. "Jika seperti itu, jangan biarkan siapapun merusak rumah tanggamu, jangan buat jarak di antara kalian. Kakak yakin jika Faris juga sudah mencintaimu, kakak bisa melihat dari tatapannya. Ya sudah, jangan menangis lagi dan jangan diamkan suamimu. Bicarakan dengan baik-baik segala sesuatunya dengan kepala dingin dan cari jalan keluar. Bicarakan pada Faris apa yang sebenarnya Raya inginkan, apa yang dibahasnya berdua waktu itu." Setelah menangis dan bercerita dengan kakaknya membuatnya menjadi sedikit lebih tenang. "Ya sudah, kakak pergi dulu ya. Ini sudah malam, besok kita ketemu lagi," ucap Dita, kemudian ia pun pamit pada adiknya, begitupun dengan kedua orang tuanya. Setelah semua keluarga Nia pulang, Faris pun masuk ke kamar dan melihat Nia yang sedang bersandar di sandaran tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Ia pun menghampiri istrinya dengan hati-hati. "Nia, apa kamu masih marah padaku?" tanya Faris, membuat Nia pun menggeleng. Namun, ia masih memainkan ponselnya, membuat Faris pun menghela nafas. Nia langsung menyimpan ponselnya di atas nakas dan menarik dengan Faris agar ikut naik ke tempat tidur dan bersandar di sampingnya. Nia pun masuk ke dalam pelukan sang suami, meminta suaminya itu mendekatnya. "Mas, sebenarnya apa yang ingin dibicarakan oleh Mbak Raya, sehingga dia hanya ingin bicara berdua denganmu?" tanyanya, membuat Faris pun mengecup keningnya. "Mas, sebenarnya apa yang ingin dibicarakan oleh Mbak Raya, sehingga dia hanya ingin bicara berdua denganmu?" tanyanya, membuat Faris pun mengecup keningnya. "Dia hanya mengatakan jika dia sudah bercerai dengan suaminya dan suaminya itu memberinya banyak hutang. Dia meminta bantuan padaku untuk melunasi hutang-hutangnya, tapi aku menolak. Aku memang selama ini tak pernah membatasi berapapun uang yang aku berikan pada Farah dan juga Tita. Mereka bebas menggunakan kartu yang kuberikan berapapun itu. Aku tak pernah menegur mereka. Namun, aku tak mau berurusan dengan Raya lagi, termasuk pelunasi hutang-hutangnya yang sangat mudah untuk Kiku selesaikan. Biarlah dirinya sendiri yang melunasinya, itu kan hutangnya, apalagi itu adalah hutang suaminya. Aku sama sekali tak punya niat untuk membantunya," ucap Faris. "Kalian kan sudah cerai lama, mengapa dia malah meminta bantuan denganmu? Apakah sudah tak ada cara lain untuk melunasi hutang-hutangnya?" Jujur hati Nia merasa kesal, cemburu saat melihat Raya untuk pertama kalinya, dan ia semakin kesal saat melihat posisi suaminya dan juga posisi Raya yang dilihatnya di atas sofa, posisi yang tak seharusnya mereka lakukan. Namun, Nia mencoba untuk percaya pada Faris jika semua itu hanyalah salah paham. "Aku sudah menyarankan untuk mencari cara lain dan aku sudah menegaskan jika aku tak akan membantunya, tapi dia..." "Sudahlah, tak isah dibahas lagi," ucap Faris tak lagi melanjutkan perkataannya. "Tapi, kenapa?" tanya Nia menatap pada Faris, membuat Faris menghela nafas. Ia berpikir jika aku masih mempunyai perasaan padanya dan kami ada kemungkinan untuk kembali, tapi itu pemikiran yang sangat konyol. Walaupun seandainya kita belum menikah, aku tetap tak ingin kembali padanya. Dia sudah menginjak harga diriku. Apalagi sekarang sudah ada kamu dalam hidupku. Aku memang pernah mencintai Raya, tapi itu dulu, sebelum pengkhianatannya membuat cinta itu berubah jadi benci dan sekarang cinta itu sudah beralih padamu. Jadi, aku mohon jangan pernah buat cintaku padamu berubah jadi benci dan aku janji cintamu padaku akan bertahan selamanya. Aku tak akan biarkan siapapun memisahkan kita termasuk Raya, ucap Faris, membuat Nia pun mengangguk dan merasa tenang. Mendengar kata-kata itu, membuat mereka memutuskan untuk melupakan semua kejadian saat di apartemen Farah, membuat mereka berjanji akan fokus pada kehidupan yang baru mereka. Faris mengusap rambut Nia,
membuat Nia pun kembali mendongak menatap wajah suaminya. Rambut-rambut halus yang menghiasi pipinya sudah kembali tumbuh. Namun, Nia sudah berjanji tak akan memintanya untuk mencukurnya lagi. Apa kamu tak keberatan jika aku tetap memberikan uang jajan kepada Farah dan juga Tita? Tanyanya membuat Nia duduk dengan tegap. Tentu saja, itu kan sudah kebiasaanmu dari dulu. Lagian aku tahu kok jika kamu masih sangat menyayangi mereka, jadi aku sama sekali tak keberatan. Itu adalah hal yang baik, tapi Mas, kenapa saat pernikahan kita dulu kamu tak mengundang mereka berdua? Aku lihat hubunganmu dan mereka cukup baik, tanya Nia penasaran karena semua keluarga Faris datang walau pernikahan mereka terkesan mendadak. Tentu saja aku sudah mengundang mereka juga ingin datang, tapi aku bisa apa mereka tetaplah anak-anak Raya. Mereka harus tunduk apa yang dikatakan Raya dan aku juga tak bisa meminta Raya memaksanya memberikan izin kepada mereka berdua untuk datang. Ucap Faris yang sudah mengundang kedua anak itu. Namun, keduanya tak bisa datang karena terhalang oleh izin dari ibu mereka. Mendengar itu, Nia hanya mengangguk-angguk, kemudian mereka pun membahas hal yang lain. Nia merasa sangat bahagia mendapat sambutan dari keluarga Faris, khususnya Ibu Agatha, ibu mertuanya yang juga menyayanginya, begitu juga keluarga besarnya. Aku senang mendapat perhatian dari ibu. Iya, ibu memang sangat menginginkan aku menikah lagi sejak dulu, tapi aku tak mau. Aku masih trauma dengan pernikahanku dan Raya yang harus berakhir dan terlalu menyakitkan. Dulu, aku bahkan pernah berpikir mungkin aku tak akan pernah menikah lagi. Tapi setelah bertemu denganmu aku ingin kembali mencoba dan keputusanku memang tepat, ucap Faris menggenggam tangan Nia yang sejak tadi memeluk bantal gulingnya. Nia, apa kau tak keberatan jika kita memiliki anak dalam waktu dekat ini? Tanya Faris membuat Nia pun mengangguk. Tentu saja, aku sama sekali tak ada keinginan untuk menunda. Aku malah ingin hamil secepatnya, ucap Nia membuat Faris pun merasa senang karena biasanya banyak gadis muda yang menikah memilih untuk menunda kehamilan mereka karena alasan tak ingin tubuh mereka menjadi rusak. Memangnya, Mas ingin berapa anak? Tanya Nia. Sebanyak yang kau bisa berikan, jawab Faris singkat. Namun, penuh makna. Aku tak akan menundanya dan membatasi berapapun yang diberikan akan kita rawat sama-sama dan bahagia bersama mereka. Nia memang sangat menyukai anak-anak, begitu juga dengan Faris, terlebih lagi karena ia telah kehilangan sosok anak membuat ia sangat menginginkan kembali memiliki ingin menjadi seorang ayah. Dipanggil dengan sebutan ayah oleh darah dagingnya sendiri. Malam ini menjadi malam yang bahagia untuk Nia dan juga Faris. Namun, tidak dengan Raya, di mana saat ini dia masih berada di apartemen Farah. Selama seharian ini, Farah dan Tita tak ada yang mengajaknya berbicara. Bahkan saat makan malam di saat Farah tengah sibuk menyiapkan makan malam dan sudah membuat beberapa menu makan malam. Tapi kedua anaknya itu tak kunjung pulang dan semakin kesal saat keduanya pulang di tengah malam dan mengatakan jika mereka sudah makan. Mereka juga berdua tidur bersama dan mengunci pintunya, walau Raya mengetuk pintunya dan mengatakan ingin berbicara kepada mereka berdua. Namun, tetap saja keduanya tak ingin membuka pintu. Belum lagi telepon dari pihak bank yang mengatakan jika dia harus segera membayar uang cicilan yang sudah menunggak selama 3 bulan. Semua itu membuat Raya menjadi sangat stres dan ia tidak punya pilihan lain selain terus meneror Faris. Namun, lagi-lagi panggilannya tak tersambung. Mungkinkah Faris telah memblokir nomornya? Selama ini mereka sesekali masih berkomunikasi karena masalah anak. Pagi hari saat sarapan bersama, Nia sangat terkejut saat keluar dari kamar bersama dengan Faris. Semua keluarga sudah berkumpul di meja makan, terlihat begitu sangat ramai. Ini semua keluarga Mas yang tinggal di sini? Tanya Nia dengan ragu, sambil menuruni anak tangga. Iya, nenek, kakek, 2 tante 2 paman juga tinggal bersama kami, begitupun dengan anak-anaknya. Itulah alasanku saat pertama kali menikah aku membawamu ke apartemen. Jika kita langsung ke sini aku yakin saat ini kita belum sedekat ini. Lihatlah rumah ini begitu ramai. Tapi mereka semua orang-orang yang sangat baik. Jadi tenang saja, aku yakin kamu pasti akan cepat akrab dengan mereka dan akan merasa nyaman nantinya, ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. Semalam saja ia sudah mendapat sambutan yang sangat baik dari mereka semua. Nia bisa merasakan ketulusan hati mereka semua dari cara mereka menyambutnya. Semoga saja semua itu benar dan tak ada yang berpura-pura baik padanya. Mereka pun ikut bergabung bersama. Agatha yang melihat menantunya datang langsung mempersilahkan Nia untuk duduk. Silakan duduk, nak, ucap Agatha membuat Nia pun mengangguk dan ikut duduk di kursi yang sudah dipersilahkan oleh ibu mertuanya. Begitupun dengan Faris, ia duduk di tempat biasa,
ia duduk di samping Nia dekat dengan kakeknya dan berhadapan dengan ayahnya. Kakek duduk di tengah, di kursi kepala keluarga, diapit oleh Faris di sebelah kiri dan Septian di sebelah kanan, diikuti oleh barisan keluarga yang lainnya. Meja panjang itu kini sudah terisi semua keluarga. Baiklah, sebelum kita sarapan pagi ini, kakek ingin menyambut keluarga baru kita. Nia, semoga saja Nia betah tinggal di rumah ini. Mungkin Nia sedikit terkejut melihat begitu ramainya rumah ini. Tapi, memang seperti inilah kediaman kami. Kakek harap kamu bisa menyesuaikan diri dengan mereka semua dan kakek harap kamu mau tinggal di rumah ini bersama kami semua, ucap kakek membuat Nia pun mengangguk. Iya, kek. Terima kasih sudah menerima Nia di keluarga ini, ucap Nia melihat mereka semua dan semua membalas senyumannya. Ya sudah, kalau begitu, ayo silakan kita mulai sarapannya, ucap kakek memulai sarapannya, begitupun dengan yang lainnya. Mereka makan dengan tenang, suara dentingan piring dan sendok yang beradu pun sangat jarang terdengar. Sepertinya salah satu kebiasaan di rumah ini saat makan adalah makan dengan tenang dan tanpa saling bercengkrama. Tak seperti di kediaman Nia yang mereka akan membuat kehebohan di meja makan, bercanda dan tertawa bersama. Nia juga ikut menyesuaikan diri, makan dengan tenang dan berusaha untuk selalu membuat suara. Kakek, aku sudah kenyang, ucap Naina membuat kakek pun mengangguk dan ia pun memundurkan kursinya dengan hati-hati. Setelah itu Naina kembali mendorong kursi agar masuk ke dalam kolom meja. Kemudian ia pun meninggalkan meja makan. Kakek, aku juga sudah kenyang, ucap Iqbal yang juga mendapat anggukan dari kakek dan kakek dengan isyarat tangan mempersilahkannya untuk meninggalkan meja makan, sama hal yang dilakukan oleh Naina. Dia juga dengan perlahan memundurkan kursi. Setelah keluar dari deretan kursi, ia pun memasukkan kursi kembali dengan hati-hati ke bawah meja, kemudian ia pun ikut menyusul Naina. Sepertinya, itu adalah salah satu cara jika mereka ingin meninggalkan meja makan lebih dulu. Faris melihat Nia yang sejak tadi memperhatikan cara mereka makan. Faris menggenggam tangan Nia yang berada di bawah meja, memberikan usapan kecil di sana dan Nia melihat ke arah Faris saat merasakan sentuhan itu. Faris pun mengangguk. Lanjutkan makannya, bisiknya membuat Nia pun mengangguk kecil dan kembali melanjutkan makannya. Ada banyak yang harus dipelajari di kediaman itu, walau terlihat begitu ramai dan juga hangat. Tapi itu sepertinya ada banyak peraturan yang harus ia ikuti termasuk tata cara makan di keluarga mereka. Satu persatu pun mereka mulai meninggalkan meja makan dengan sesuai tata cara yang seperti dilakukan oleh Iqbal dan juga Naina. Hingga saat ini di meja makan hanya tersisa Faris, Nia, kakek, nenek dan juga Pak Septian serta Ibu Agatha. Mereka sebenarnya sudah kenyang. Namun, masih duduk di meja makan menunggu kakek untuk selesai makan. Kakek, kami pamit ke kantor dulu, ucap Faris begitu kakek selesai makan dan menyimpan sapu tangan di samping piring bekas makannya. Iya. Hati-hatilah bekerja dan jaga kesehatanmu, ucap kakek kemudian memberi isyarat kepada perawat yang selama ini menjaganya. Perawat tersebut pun menghampiri kakek dan mendorong kursi roda kakek menuju ke ruang tengah, disusul oleh Pak Septian. Bu, aku juga izin mau ikut Mas Faris ke kantor, ucap Nia. Tapi, untuk apa? Kamu di rumah saja ya temani ibu, biarkan para pria yang bekerja, kita di rumah saja menunggu dan menyambutnya, ucap Agatha. Enggak kok, Bu. Nia nggak mau kerja. Nia sudah tahu jika Mas Faris tak mengizinkan Nia untuk bekerja dan wanita di rumah ini juga tak diizinkan bekerja jika sudah menikah, ucap Nia. Ya sudah, kamu boleh pergi. Jika kamu memang hanya ingin menemani Faris, tapi jangan sering-sering ya, ibu juga ingin kenal dekat denganmu, ucap Agatha membuat Nia pun mengangguk. Iya, Bu. Aku hanya ingin memperkenalkan pekerjaanku di kantor dengan Nia. Selama ini Nia kan belum pernah pergi ke kantor bersamaku. Aku juga ingin dia tahu di mana tempat kerjaku, seperti apa pekerjaanku di kantor dan juga aku ingin mengenalkannya kepada para karyawan agar jika ia berkunjung mereka bisa mengenalinya. Jelas Faris lagi membuat Agatha pun mengangguk. Mereka berdua pun menuju ke perusahaan Faris, perusahaan yang cukup terkenal di kota itu dan begitu mereka datang Nia kembali dibuat canggung dan terkejut saat mereka datang. Beberapa security sudah berbaris dan menunduk hormat sepanjang Faris turun dari mobil hingga masuk ke dalam gedung perkantoran. Di dalam kantor juga beberapa staf terlihat berdiri dan berjajar menunduk hormat padanya. Nia hanya memberikan senyum kepada mereka semua. Ia tak pernah mendapatkan perlakuan yang seistimewa itu. Mereka berjalan menuju ke lift dan di lift juga sudah ada yang menunggu mereka, membukakan lift untuk mereka dan kembali menutup liftnya saat Nia dan Faris sudah masuk. Nia hanya terus menggandeng Faris. Suasana yang dialaminya sungguh sangat canggung. Ia tak pernah dihormati seperti yang saat ini diterimanya.
Begitu mereka sampai di ruangan, seseorang uang menemani mereka di lift tadi pun kembali membuka pintu liftnya dan sampailah mereka di lantai di mana terdapat ruangan Faris. Mereka hanya terus berjalan menuju ke sebuah pintu dengan ukuran besar dari yang lainnya dan kembali lagi beberapa staf juga menyambut kedatangan mereka dan pintu kembali dibuka untuk mereka masuk. Setelah masuk pintu ditutup lagi, setelah masuk ke dalam ruangan yang cukup besar dan begitu terlihat mewah. Barulah Nia bernafas lega karena hanya ada mereka berdua di sana. Mas, apakah setiap hari kamu mendapat perlakuan istimewa seperti itu? Tanya Nia yang tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami, membuat Faris pun mengangguk. Itulah yang mereka lakukan, aku tak pernah memintanya. Tapi, biarkan saja jika memang itu yang mereka inginkan. Mungkin itu adalah bentuk hormat mereka padaku, bentuk rasa terima kasih mereka karena telah bekerja di sini, ucap Faris di mana di perusahaannya memang merupakan perusahaan idaman untuk orang-orang bekerja di sana. Bagaimana tidak? Gaji yang mereka dapatkan jauh lebih tinggi dari perusahaan manapun dan juga sering mendapat bonus-bonus lainnya dan yang paling membuat mereka senang bekerja di sana. Walaupun sikap Faris yang tegas dan terkenal kejam pada orang-orang yang melanggar aturan kantor. Namun, mereka masih tetap bertahan karena Faris tak akan segan-segan membantu karyawannya yang dalam kesulitan. Bahkan jika ada ibu hamil yang kesulitan dengan biaya persalinannya, perusahaan mewajibkan untuk menanggung semua biaya persalinannya. Begitu juga jika ada yang terkena musibah. Perusahaan akan langsung turun tangan untuk membantu menangani kesulitan orang tersebut. Bukan hanya itu, jika tercatat sebagai karyawan yang teladan akan ada tunjangan lain selain gaji. Semua itu menjadikan mereka betah bekerja di perusahaan itu. Hari-hari terus dilalui dengan penuh bahagia. Kini Nia tak lagi ikut Faris ke kantor. Nia memilih untuk mengakrabkan diri dengan semua keluarga, dengan mertua, bibi mertua, nenek mertua dan termasuk kakek yang sangat dihormati di rumah itu. Tak terasa 2 bulan kini ia sudah menjadi menantu keluarga itu, semua sudah sangat akrab dengannya. Begitupun Farah dan juga Tita, mereka bahkan lebih sering saling telepon dibanding Faris dan mereka berdua. Tita yang masih SMA dan sekolah di kota yang sama, sering curhat pada Nia, bahkan terkadang ia datang ke rumah itu untuk bertemu Nia. Padahal selama ini, setelah kedua orang tuanya bercerai ia tak berani datang ke sana. Dia pergi sejak kecil dan sudah dewasa saat ini dan masih tak berani sekaligus sungkan untuk datang ke rumah ayahnya. Terkecuali ada acara-acara tertentu dan itu pun jika ibunya mengizinkannya. Namun, tidak kali ini, semenjak Nia ada di sana, Nia selalu memanggilnya untuk datang walau sekedar untuk bersantai. Jika ibunya sedang keluar kota dan ia sendiri di rumah, terkadang Nia mengajaknya untuk menginap di sana. Tentu saja semua dengan izin ibu mertua dan juga suaminya. Semua keluarga tak ada yang keberatan karena memang mereka juga sangat menyayangi kedua anak itu. Terlepas dari fakta jika keduanya ternyata bukanlah anak-anak Faris, tapi kasih sayang mereka sudah melekat pada keduanya. Mama, terima kasih ya, karena mama aku bisa diterima di keluarga ini lagi, ucap Tita yang kini ada di kamar Nia, sementara Faris sendiri masih berada di kantornya. Iya, walau bagaimanapun kamu adalah bagian dari rumah ini. Jadi jika kamu ingin ke sini jangan sungkan-sungkan datang saja, walau mama enggak menelponmu. Kamu lihat sendiri kan, yang lainnya juga sangat menyayangimu, ucap Nia membuat Tita pun mengangguk. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Farah melakukan video call dengan Tita. Tita mengangkatnya dan mengatakan jika dia sedang bersama dengan mama di kamar mamanya. Iri banget sih sama kalian, aku iri sama kamu, Dek. Kamu sudah dekat dengan keluarga ayah kembali. Aku juga sangat ingin, ucap Farah, di mana dia juga selama ini selalu ingin bergabung kembali dengan keluarga ayahnya. Namun, rasa sungkan dan juga keegoisan dari ibunya membuat mereka jauh dari semua keluarga besar ayahnya. Nanti kalau kamu kesini, kamu kan bisa datang juga, jawab Tita membuat Nia pun mengangguk di belakangnya. Oh ya, Mama Nia. Apa ibuku masih suka mengganggu Mama? Tanya Farah. Enggak, kok. Aku nggak pernah ketemu ibu kalian. Aku juga pernah mendapat pesan dari seseorang dan aku juga tak tahu mungkin itu ibu kalian atau bukan. Tapi waktu itu dia hanya menyapa dan mengatakan ingin bertemu. Tapi, aku tak membalas. Ayah kalian melarang Mama untuk membalas pesan dari nomor yang tidak tersave di ponsel Mama, jawab Nia. Aku sudah berusaha mengatakan kepada ibu untuk tak mengganggu kalian, tapi entahlah ibuku mendengarkan atau tidak. Bahkan sekarang ibu terus meminta aku agar bisa mempertemukan ayah dan ibu. Tentu saja aku menolak, jawab Farah berterus terang kepada Nia.
Ia rasa ia harus berterus terang kepada istri kedua ayahnya itu. Nia adalah sosok yang sangat baik. Ia tak ingin karena ibunya membuat hubungan mereka menjadi berjarak. Terima kasih ya, kamu sudah mengatakannya padaku. Tapi, tenang saja, aku percaya kok sama Mas Faris, ayah kalian, dan aku juga gak dendam sama ibu kalian. Mungkin ibu kamu memang lagi butuh bantuan, ucap Nia. Iya sih, Mah. Ibuku sangat stres. Tagihan dari bank terus aja datang dan ibu nggak punya uang. Ibu hanya punya uang cukup untuk makan dan juga memulai usaha baru. Ibu harus pinjam dari satu tempat ke tempat lain dan setiap hari pergantian rentenir yang datang menagih ke rumah, jelas Tita. Ya, sudah. Nanti jika ayah kalian pulang, coba kita bicara dulu ke ayah. Semoga saja Mas Faris bisa bantu, ucap Nia membuat Farah dan juga Tita semakin menghormati sosok istri kedua ayahnya itu. Walau ibu mereka sudah jahat padanya, ia masih berniat untuk menolong ibunya. Sejahat-jahat apapun ibu mereka, Raya tetaplah ibunya. Mereka masih menyayangi Raya, mereka merasa kasihan jika Raya terus ketakutan saat menghadapi para rentenir yang mengancamnya. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya mereka pun mengakhiri panggilan mereka. Nia mengajak Tita untuk bergabung dengan yang lainnya di lantai bawah, di mana mereka semua sedang bercengkrama di teras belakang. Ada kakek dan juga nenek di sana. Tiba-tiba di tengah mereka sedang berbincang, Nia tiba-tiba merasa sangat pusing. Nia, kamu kenapa, nak? Tanya Agatha yang melihat Nia memegang kepalanya dan terlihat pucat. Nggak tahu, Bu. Aku sangat pusing, ucapnya. Mama nggak apa-apa. Wajah Mama sangat pucat, ucap Tita yang berada di samping Nia. Tita, bawa Mama ke kamar. Mama ingin istirahat di kamar saja. Aku ke kamar dulu ya, Kek. Pamit Nia membuat kakek pun mengangguk. Iya, hati-hati, Tita bawa mamamu ke kamar, ucap kakek membuat Tita pun berdiri. Tinggi badan Tita bahkan lebih besar dari Nia, membuat Tita langsung dengan sikap membawa mamanya ke kamar. Namun, belum juga sampai di tangga, Nia langsung pingsan membuat Tita menjerit. Nenek, Mama pingsan. Ucap Tita yang berusaha menahan kepala Nia agar tak terbentur di lantai dan bertepatan dengan itu Faris juga sudah pulang dari kantor. Ia langsung berlari menghampiri Nia dan mengangkatnya ke kamar.